Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hwa Taskia dengan NPM 22411 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi statistika yang ke-8, yaitu uji hipotesis. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data. Nah, di dalam statistika, sebuah hasil dapat dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, uji hipotesis ini kadang juga disebut dengan konfirmasi analisa data. Keputusan dari uji hipotesis ini hampir selalu dibuat berdasarkan pengujian hipotesis nol. Hal ini merupakan pengujian untuk menjawab pertanyaan yang mengasumsikan hipotesis nol adalah benar. Kemudian, apa sih itu hipotesis? Nah, hipotesis itu merupakan sebuah jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Jadi hipotesis itu jawaban yang belum tentu, yang cuma sementara, yang masih dicari kebenarannya. Nah, tidak semua penelitian ini memerlukan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan adanya hipotesis. Kemudian setelah tadi saya menjelaskan tentang pengertian dari uji hipotesis dan juga hipotesis, saya akan menjabarkan tentang menyebutkan tentang manfaat hipotesis. Di sini saya menuliskan ada 4 manfaat dari hipotesis. Yang pertama yaitu menjelaskan masalah penelitian, yang kedua menjelaskan variabel yang akan diuji, kemudian yang ketiga ada pedoman untuk memilih metode analisis data. Kemudian yang keempat adalah ada dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Nah, jadi hipotesis itu dapat membantu untuk menjelaskan masalah dari penelitian. Kemudian menjadi pedoman untuk memilih metode analisis data. Maksudnya itu dijadiin pedoman, misalnya orang membuat penelitian, nah itu dijadi pedoman sebagai untuk analisis datanya. Kemudian untuk membuat kesimpulan penelitian. Jadi hipotesis ini dapat membantu orang-orang yang sedang membuat penelitian membuat kesimpulannya. Kemudian di sini ada contoh hipotesis. Ada pengaruh positif yang signifikan pemberian intensif, lingkungan kerja, dan kepemimpinan terhadap semangat kerja para karyawan yang ada di PT ABC. Nah, kemudian hipotesis ini dapat menunjukkan, yang pertama dapat menunjukkan masalah penelitian, kemudian variabel penelitian, kemudian ada metode analisis data, kemudian yang terakhir itu adalah ada kesimpulan. Nah, kemudian ada fungsi dari hipotesis itu sendiri. Nah, fungsi hipotesis. Hipotesis itu tuh merupakan kebenaran sementara atau ya kebenaran sementara yang perlu diuji lagi kebenarannya. Jadi hipotesis ini tuh merupakan kebenaran yang masih sementara, yang masih perlu diuji lagi kebenarannya, bahwa kalau misalnya ini benar atau tidaknya. Maka dari itu hipotesis itu berfungsi sebagai kemungkinan atau sebagai alat untuk menguji kebenaran suatu teori. Jadi hipotesis ini diperlukan karena dapat menguji kebenaran suatu teori yang akan dikerjakan oleh penelitian itu. Kemudian setelah hipotesis ini udah diuji dan dibuktikan kebenarannya, kemudian hipotesis ini
menjadi suatu teori. Jadi sebuah hipotesis ini diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya, kemudian pada akhirnya memunculkan teori baru. Jadi kayak misalnya nih, kita udah nemuin teori nih. Teori ini kita udah nemu, misalnya nemu di Google atau di makalah atau di jurnal ya teori ini, atau di buku. Kemudian kita tuh cari tahu teori ini tuh bener atau enggak, pas atau enggak. Kemudian setelah kita diuji, terus teori yang kita uji ini benar adanya, kita tuh akhirnya setelah benar kan kita rombak, pada akhirnya jadilah teori baru. Nah, kemudian hipotesis ini berfungsi untuk menguji kebenaran suatu. Jadi hipotesis ini berfungsi untuk menguji kebenaran suatu teori. Kemudian fungsinya untuk memberikan gagasan baru, untuk mengembangkan suatu teori, dan juga memperluas pengetahuan peneliti mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari. Jadi hipotesis ini memberikan gagasan untuk mengembangkan. Jadi udah ada teori, kemudian itu kan kita olah lagi, kita cari lagi kebenarannya, benar atau enggaknya. Terus itu kan sama aja kita kembangin ya, kita kembangin menjadi suatu teori yang baru. Kemudian itu tuh dari pengembangan itu membantu seorang peneliti ini untuk memperluas pengetahuannya mengenai suatu gejala yang sedang ia pelajari atau suatu kasus yang dipelajari untuk penelitiannya itu. Jadi membantu si peneliti untuk memperluas pengetahuan agar si peneliti itu banyak pengetahuannya. Kemudian di sini ada macam-macam hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu ada hipotesis deskriptif. Nah, hipotesis deskriptif ini contohnya kayak layanan administrasi pada Universitas Teknokrat misalnya. Layanan administrasi pada Universitas ABC yang tidak memuaskan. Kemudian kan dicari tuh kebenarannya, ini benar atau enggak. Jadi digunakan hipotesis deskriptif ini. Kemudian kinerja keuangan bank BCA yang baik. Kemudian semangat kerja para karyawan dari PT ABC yang tinggi. Kemudian yang kedua ada hipotesis kompromatif. Nah, contohnya tuh penggunaan metode Y lebih baik dibandingkan metode X. Kemudian kinerja keuangan bank Y lebih baik dibandingkan kinerja bank X. Kemudian semangat kerja karyawan PT XYZ lebih tinggi dibandingkan dengan semangat kerja PT ABC. Kemudian yang ketiga tuh ada hipotesis asosiatif. Nah, kepuasan mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap loyalitas dosen, contohnya. Kemudian di sini ada dasar perumusan hipotesis. Yang pertama itu berdasarkan teori, yang kedua itu berdasarkan penelitian terdahulu. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan penelitian pendahuluan. Yang keempat berdasarkan akal sehat penelitian. Kemudian di sini ada ciri-ciri hipotesis yang baik. Ciri-ciri hipotesis yang baik itu dinyatakan dalam kalimat yang tegas, kemudian dapat diuji secara alamiah. Kemudian yang ketiga ada dasar dalam perumusan hipotesis yang kuat. Kemudian di sini ada rumus hipotesis. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus hipotesis terdiri dari H0 dan HA. H0 itu hipotesis observasi, HA itu hipotesis alternatif. Kemudian rumus hipotesis pada HO dan HA dibuat menggunakan simbol matematis yang sesuai dengan hipotesis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.